Kelahiran Pedang Iblis bab 1501 terobosan. Noah ingin segera pergi ke pohon itu, tapi dia harus menyelesaikan beberapa persiapan sebelumnya. Dia tidak terburu-buru, dan memasuki medan perang yang menampilkan dua binatang ajaib peringkat 8 pada levelnya saat ini tidaklah ideal. Beruntung baginya, dia sudah berada di dekat puncak tahap cair selama beberapa waktu. Potensinya juga meroket setelah prestasinya di Crystal City, sehingga dantiannya akan segera mendekati terobosan. Persiapannya tidak berhenti sampai di situ. Kekuatan Nuh bergantung pada banyak faktor. Rekan-rekannya harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan kekuatan tempur superior yang dibutuhkan di medan perang. Mendengkur dan pedang iblis bergantung pada dantiannya. Mereka hanya bisa meningkat setelah Nuh mencapai tahap solid. Tetap saja, Knight membutuhkan bahan bakar yang berbeda. Setelah eksperimennya dengan kegelapan khusus, Noah belajar bagaimana mengubah bengkel tersebut menjadi pabrik yang dapat memproduksi energi yang dia butuhkan secara massal. Malam tidak perlu melatih dan mengubah lingkungan selama bertahun-tahun untuk menjadi lebih baik lagi. Pterodaktil dapat secara langsung mengandalkan Nuh dan kemampuannya untuk menghasilkan sebagian besar bentuk energi melalui dunia gelap. Noah tidak bisa menggunakan teknik deduksi iblis untuk menemukan prosedur yang bisa menciptakan kegelapan itu. Kemampuan mentalnya sekarang hanya dapat menghasilkan pikiran destruktif, yang tidak menutupi energi yang dibutuhkan oleh Knight. Butuh beberapa waktu, tetapi Noah akhirnya membuat cetak biru yang memungkinkan bengkel tersebut mewujudkan kegelapan itu. Latihan malam bergantian di luar gua dan di dalam dunia gelap pada saat itu. Dengan adanya lokakarya, Nuh dapat fokus pada tingkat kultivasinya. Fergie melakukan hal yang sama, dan kedua ahli tersebut berlatih di salah satu wilayah teraman di sebelah domain Fulleri. Orang bodoh telah memberikan keduanya sebagian dari semak-semak biru mereka, dan Nuh dengan senang hati menukarkannya lebih banyak untuk sebagian dari simpanannya. Pendekatannya adalah bagian dari dua rencana berbeda. Yang pertama melihatnya mendapatkan sumber energi yang lebih baik, dan yang kedua berusaha membangkitkan rasa lapar bawaan babi. Fergie segera memahami nilai semak biru selama pengasingannya. Dia ragu-ragu untuk menggunakan tanaman itu pada awalnya karena hubungannya dengan kotoran orang bodoh, tapi semuanya lenyap begitu dia menyadari betapa banyak energi yang dikandungnya. Sang ahli tidak dapat menyerap energi seperti Nuh. Fergie bukan bibrida. Dia memiliki metode pelatihan unik untuk tubuhnya yang telah dia tingkatkan setelah transformasinya. Kedatangan tanaman biru memaksanya untuk memodifikasi teknik itu lebih jauh, membawanya menuju kemampuan yang lengkap. Fergie telah memahami betapa kuatnya dia selama bertahun-tahun bepergian bersama Noah, tetapi dia belum menyempurnakan metode pelatihannya. Semua gagasannya tampaknya tidak layak untuk status barunya. Itu adalah hasil alami dari perubahan mendadaknya. Nuh telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan tekniknya dan meningkatkan statusnya. Pertumbuhannya tidak mendadak. Dia hanya perlu meningkatkan metodenya setiap kali dia mencapai level superior. Situasinya berbeda bagi Fergie. Dia telah berubah dari seorang kultivator ke eksistensi yang sama sekali berbeda yang bahkan Nuh kesulitan untuk mendefinisikannya. Dia bahkan bukan manusia yang tertulis. Pusat kekuasaannya telah mengalami kelahiran kembali sepenuhnya, mewujudkan kekuatan sejati yang dapat diungkapkan oleh hukumnya. Fergie perlu menghabiskan waktu berabad-abad berikutnya untuk mengadaptasi tekniknya dengan keberadaan barunya, namun tugas tersebut tidak membuatnya takut. Dia tidak akan membuang status barunya untuk mendapatkan perjalanan kultivasi yang lebih mudah. Ambisi yang diwarisi Nuh tidak memungkinkan dia menerima bentuk kekuasaan yang lebih rendah. Rasanya sama buruknya dengan yang kuingat, pikir Noah sambil mengunyah beberapa daun biru. Dunia gelap menutupi gua besarnya, dan bengkel tersebut menempati sebagian besar area yang dipenuhi materi gelap. Saat itu sedang malam di luar, dan pedang iblisnya berdiri di pinggangnya saat dia menyerap energi di lingkungan. Dantiannya membesar dengan lancar. Ia bahkan tidak mencoba memperlambat pertumbuhannya. Keberadaan Nuh siap untuk maju, dan pengaruhnya semakin meningkat setiap kali organnya tumbuh. Hanya beberapa bulan sebelum dantiannya mencapai terobosan, Noah tidak perlu mempersiapkan apapun untuk acara tersebut, namun ia tetap memerintahkan Fergie untuk membangun guanya jauh-jauh. Satu-satunya hal yang mengganggu Nuh tentang terobosannya adalah lubang hitam. Dia samar-samar menebak bahwa materi gelap tidak akan melakukan sesuatu yang gila pada tahap itu, tapi dia tidak bisa sepenuhnya memprediksi perilakunya. Namun, kekhawatirannya ternyata tidak ada gunanya. Kegelapan di dalam dantiannya berubah menjadi kristal hitam berbentuk pedang yang memancarkan aura kompleks, dan lubang hitamnya hampir tidak bereaksi terhadap kejadian itu. Materi gelap menjadi lebih padat setelah kegelapannya membaik. Energi yang lebih tinggi hampir kehilangan sifat gasnya dan berubah menjadi cairan kental yang membawa kekuatan yang sangat besar. Namun lubang hitam tersebut tidak berubah bentuk. Itu tetap sama bahkan setelah jumlah energi yang terkandung di dalamnya meroket. Ia mulai berputar lebih cepat, tapi itu saja. Peningkatan materi gelap dengan cepat mulai mengubah mendengkur.
Blood Companion mengeluarkan desisan keras sebelum muncul di dunia gelap dan menjalani modifikasi tersebut. Setiap sel di tubuhnya membawa energi lama yang lebih tinggi, dan lubang hitam tidak mengizinkannya. Noah terus berkultivasi hingga dantiannya mencapai kondisi yang layak. Ketika dia menghentikan latihannya, dia menyadari bahwa seluruh gua menjadi lebih gelap, dan material birunya telah berubah menjadi logam hitam yang kokoh. Karya ini juga mendapat manfaat dari pengaruh tersebut. Output kegelapannya telah meningkat, memungkinkan Knight menutup jarak dengan Snorre dan Noah lebih cepat. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, pikir Noah sambil memeriksa kekuatan yang dibawa oleh aura barunya. Pikiran, tubuh, dan dantiannya hampir berada pada level yang sama sekarang. Namun peringkat ke-8 adalah tujuan yang dapat menyembunyikan banyak kejutan. Nuh telah mengalami banyak perubahan selama hidupnya di negeri abadi. Jaringannya telah mencapai tingkat kesempurnaan baru setelah kejadian di lubang evolusi, dan pikirannya juga berubah karena haus darah. Beberapa transformasi menyeluruh harus menyertai terobosan ke peringkat ke-8, yang seringkali memaksa Nuh untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Dia tidak tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan tubuhnya, begitu pula pikirannya. Dantiannya adalah satu-satunya pusat kekuasaan yang stabil, namun penyerapan hukum yang kacau juga memperlambat perbaikannya. Semakin luas suatu undang-undang, semakin sulit untuk mengembangkannya. Nuh hampir yakin bahwa kegelapannya pun akan memberinya masa-masa sulit. Ada yang pertama kali dalam segala hal, pikir Noah dengan gembira. Pengaruhnya berupa gelombang padat yang meresap ke dalam materi dunia dan memaksanya berevolusi. Kemanapun pandangannya tertuju, material akan berubah dan menjadi gelap. Perhatiannya satu-satunya dapat melahirkan pemberdayaan yang berlangsung selama berjam-jam. Noah tersenyum melihat peningkatan itu, tapi dia tidak merasa senang. Dia masih jauh dari mendapatkan kecakapan bertarung peringkat 8. Terobosan itu telah membuatnya lebih kuat, tapi dia tidak bisa menikmatinya karena musuh-musuhnya telah menyiapkan seluruh pasukan untuknya. Kebanyakan kultivator akan membunuh untuk mencapai level ini, pikir Noah, tetapi saya bahkan tidak bisa menghargainya. Bahkan kekuatan ini terasa seperti tidak ada apa-apanya sejak aku merasakan sesuatu yang lebih unggul. Noah tidak bisa melupakan perasaan berada di tengah pertarungan antara eksistensi peringkat 8. Kekuatan yang bisa mereka keluarkan begitu besar sehingga bahkan tubuhnya tidak dapat bertahan hidup di lingkungan itu. Itu kekuatan yang sebenarnya, Noah menyimpulkan dalam benaknya setelah gambaran dari pertempuran di Crystal City menghilang. Untuk mendapatkannya, aku perlu merampas apapun yang aku bisa dari tanah ini. Setelah menegaskan kembali tekadnya, Noah kembali duduk di tanah dan melanjutkan pelatihannya. Dia harus menunggu hingga pedang iblis dan malam berevolusi, jadi dia tidak keberatan terus berkultivasi untuk saat ini. Kelahiran pedang iblis bab 1502 Medan Perang. Apakah kamu benar-benar ingin tetap di sini? Nuh menanyakan kebodohan peringkat 8 sambil melayang di langit. Kami tidak ingin terlibat dalam pertempuran dengan kelompok lain, jawab si babi. Kami merasa damai di sini. Nuh memeriksa wilayah itu. Tanaman biru yang disita sebelum pengasingannya telah tumbuh kembali. Babi juga memakannya saat dia berada di dalam gua, tetapi lingkungan tampak kaya akan sumber daya seperti biasanya. Kemampuan bawaan makhluk-makhluk itu sungguh luar biasa. Salah satu semak itu membawa energi jauh lebih banyak daripada binatang ajaib manapun pada tingkat yang sama. Mereka adalah sumber daya yang sempurna untuk bibrida dan binatang ajaib, dan kebodohan bisa memaksa mereka untuk tumbuh tanpa henti. Babi-babi lainnya berkumpul di sekitar pemimpin mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya. Noah dan Fergie telah menyelesaikan pelatihan mereka dan hendak terbang menuju pohon yang tinggi, tetapi Noah bersikeras untuk melakukan percakapan terakhir dengan makhluk-makhluk itu. Tidak ingin membiarkan mereka pergi. Kebodohan itu terlalu berharga. Namun, mereka juga keras kepala. Dia tidak bisa meyakinkan mereka untuk ikut menyerang. Nuh dapat melihat keraguan pada makhluk-makhluk itu. Dia telah memberi mereka beberapa mayat binatang ajaib yang disimpan di dalam ruang terpisahnya, jadi mereka merasakan bagaimana rasanya makan makanan yang layak. Mayat tidak memuaskan rasa lapar mereka seperti tanaman biru, tetapi tubuh mereka dapat menyerap semua nutrisi dengan bebas. Kemampuan bawaan mereka tidak menghalangi proses itu, dan naluri mereka mengetahui bahwa berburu makhluk lain akan memberikan lebih banyak manfaat. Hanya pemimpin peringkat 8 dan beberapa spesimen tingkat atas lainnya yang tidak menunjukkan keraguan itu. Mereka sudah mengetahui fitur itu, jadi mereka tidak membiarkan suap Nuh menipu mereka. Selamat tinggal, kata Noah sambil menembak dari kejauhan. Apakah kita meninggalkan mereka di sana saja? Fergie bertanya setelah bertemu dengan Noah. Apakah kita memiliki kekuatan untuk menangkap seluruh kelompok yang dipimpin oleh spesimen peringkat 8? Nuh bertanya. Tidak, jawab Fergie, tetapi kami bisa terus menggoda mereka. Saya yakin suatu saat nanti mereka akan tertipu oleh tipuan Anda. Itulah masalahnya, jawab Noah. Aku tidak ingin mereka mengikuti kita melalui kebohongan dan tipu muslihat.
Mereka harus menentukan pilihannya sehingga mereka tidak akan menyalahkan kita jika ada di antara mereka yang mati dalam perjalanan. Aku tidak ingin sepasukan babi bau itu memburuku melalui seluruh alam yang lebih tinggi. Apakah menurutmu mereka akan datang? Fergie bertanya. Naluri adalah kekuatan yang sangat kuat, jawab Noah. Kami telah mengingatkan mereka betapa nikmatnya dunia luar. Hanya masalah waktu sebelum mereka kembali ke wujud aslinya. Apa maksudmu? Fergie bertanya. Kekurangan dari kemampuan bawaan mereka terlalu keras, jelas Noah. Saya pikir kelupaan mereka adalah konsekuensi dari pola makan teratur yang berbahan dasar tumbuhan biru. Tubuh mereka mengkompensasi kekurangan nutrisi dengan membuat mereka lebih bodoh dari yang sebenarnya. Saya hanya berharap mereka tidak menjadi lebih eksentrik. Apakah menurutmu manusia di masa lalu mengetahuinya? Fergie bertanya. Itu akan menjelaskan mengapa mereka dirantai begitu lama, jawab Noah. Juga, sangat mungkin bahwa mereka hanya memakan tanaman biru selama di penjara. Mereka benar-benar tumbuh dimanapun mereka berada. Fergie meninjau kembali adegan dari percakapan sebelumnya dengan si bodoh dan menyadari bahwa mereka hanya 2 kali melupakan topik tersebut. Jumlah itu masih tinggi, namun tidak sebanding dengan interaksi pertama mereka dengan makhluk tersebut. Noah telah memperhatikan fitur itu selama percakapan. Hipotesisnya terbentuk tepat setelah keduanya pergi. Alasannya masuk akal, tapi dia tidak bisa membuktikannya kecuali babi mulai memakan sesuatu di luar tumbuhan biru. Itulah salah satu alasan mengapa Nuh tidak memaksa. Dia juga tidak akan meninggalkan daerah itu dalam waktu dekat, jadi dia tidak terburu-buru meyakinkan makhluk-makhluk itu. Pohon tinggi itu semakin dekat dalam pandangan keduanya saat penerbangan mereka berlanjut. Medan perang di bawahnya tampak lebih tenang sekarang, tetapi banyak binatang ajaib masih berada di dekatnya. Mayat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pangkal pohon besar itu. Daunnya yang kuning tipis tidak bisa menyembunyikan dampak dari banyaknya pertempuran di daerah tersebut. Noah dan Fergie dapat segera memeriksa semuanya dari posisi aman mereka di langit. Kedua kelompok tersebut menampilkan makhluk mirip monyet dan serigala. Kekuatan-kekuatan itu sekarang sudah pergi, tetapi Nuh tidak ragu-ragu untuk memeriksa mayat-mayat yang terkumpul di bawah pohon. Serigala-serigala itu relatif kecil, tingginya 7 meter dan memiliki bulu berwarna perak. Sebaliknya, monyet-monyet itu tingginya 20 meter dan berambut coklat. Jejak kemampuan bawaan menutupi area tersebut. Nuh dapat menebak bahwa monyet tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang mirip dengan gelombang suara. Adapun serigala, mereka muncul dengan cepat, tetapi medan perang tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada Nuh. Perhatian Nuh beralih ke pohon pada saat itu. Batangnya yang berwarna coklat pucat menghalangi sebagian gelombang mentalnya, jadi dia tidak berhasil memahami nilainya. Daunnya mudah dianalisis, tapi tidak ada yang istimewa juga. Mengapa mereka saling membunuh demi pohon ini? Nuh bertanya-tanya. Situasi ini membingungkannya, namun sesuatu tiba-tiba bergerak di antara dedaunan dekat bagian bawah pohon, dan energi yang sangat besar menyebar ke lingkungan. Sebuah buah perlahan tumbuh di antara dedaunan. Aroma yang menyengat juga mengiringi keluarnya energi yang menandai dimulainya acara. Daerah tersebut mulai bergetar pada saat itu. Dua kelompok yang telah meninggalkan pohon itu bergerak dengan kecepatan penuh menuju tanaman itu dalam upaya putus asa untuk merebut buah tersebut sebelum lawan mereka. Dua spesimen peringkat 8 memimpin kelompok mereka. Mereka berlari melintasi daratan dan bentrok tepat di bawah pohon tanpa khawatir akan kehancuran yang diakibatkan oleh tindakan mereka. Energi yang dilepaskan oleh buah semakin meningkat seiring pertumbuhannya. Noah mulai merasa lapar saat aroma itu memenuhi lubang hidungnya dan menyerbu pikirannya. Apakah kita ikut serta? Fergie bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari dua makhluk peringkat 8 itu. Tidak, jawab Nuh. Mari kita lihat bagaimana satu pertempuran berlangsung. Kita akan bergabung dalam pertempuran berikutnya. Dada monyet membesar sebelum mengecil hingga mengeluarkan gelombang suara padat yang menembus udara dan menutupi seluruh area dengan gelombang kejut. Serigala itu sangat cepat, taring dan cakarnya sepertinya mampu menembus apapun. Mereka seringkali bisa menghindari gelombang suara dan membuka luka parah di tubuh lawannya. Para serigala berada di atas angin, namun pertarungan di antara para pemimpin menampilkan situasi sebaliknya. Gelombang kejut yang dipancarkan serangan monyet peringkat 8 cukup kuat untuk melukai lawannya. Buahnya terus tumbuh dan melepaskan lebih banyak energi saat pertempuran berlangsung. Sulit untuk memahami siapa yang akan menang, tetapi peserta ketiga tiba-tiba bergabung di medan perang. Retakan menyebar ke seluruh tanah dan mengungkapkan dunia bawah tanah yang rumit. Sosok-sosok gelap besar keluar dari celah itu dan melesat ke permukaan, membunuh binatang buas manapun yang tidak siap. Binatang-binatang baru itu memiliki penampilan seperti tahi lalat gemuk dengan cakar panjang yang dapat membelah monyet dan serigala menjadi beberapa bagian. Tetap saja, mereka tidak secepat lawannya, jadi makhluk lain segera bereaksi terhadap kedatangan mereka. Saat tikus tanah mati, tubuhnya menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Mereka berubah menjadi bayangan yang meresap ke dalam medan.
Mereka bahkan tidak mengeluarkan darah saat taring menusuk kulit mereka. Fergie tiba-tiba berbalik ke arah Noah. Dia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri pemimpinnya, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya ketika dia menyadari keserakahan yang terpancar dari Nuh. Sesuatu memberitahu Fergie bahwa mereka tidak akan menunggu sampai pertempuran berakhir lagi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1503 awan. Aura peringkat 8 ketiga menyebar melalui aura. Kekuatan itu mengalir melewati tanah dan memenuhi medan perang, menarik perhatian kedua pemimpin yang bertarung di bawah pohon. Para tikus tanah terus menyerang medan perang, membunuh binatang apapun yang terlihat. Kedua kelompok tersebut melawan dan mengalahkan banyak makhluk tersebut, namun mereka berubah menjadi bayangan dan meresap kembali ke medan ketika mereka mati. Kemampuan yang aneh, pikir Noah sambil memeriksa medan perang. Apakah mereka mati? Tahi lalatnya cukup aneh. Nuh belum pernah melihat hal seperti itu. Malam adalah binatang ajaib yang aneh, tapi makhluk itu tampaknya melampaui pterodaktil di bidang itu. Pertempuran semakin intensif setelah kedatangan tikus tanah. Serigala dan monyet diam-diam membentuk aliansi untuk menangkis penjajah tersebut. Mereka tidak ingin kelompok lain memperebutkan buah tersebut. Tanah terus pecah. Potongan-potongan medan tumbuh membentuk bukit-bukit kecil saat spesimen terbesar dalam kelompok tikus tanah mencapai permukaan dan mulai melawan binatang ajaib lainnya. Seluruh area menjadi kacau balau. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati saat gelombang suara dan bayangan menembus permukaan. Tidak jelas siapa yang akan memenangkan pertarungan itu, tetapi Noah tidak berniat untuk tetap berada di pinggir lapangan. Mol peringkat 8 akhirnya muncul kembali. Ia muncul di antara dua pemimpin dan mengayunkan cakar panjangnya ke arah lawannya sebelum memahami apa yang sedang terjadi. Tanah juga hancur karena kehadiran begitu banyak makhluk kuat di tempat yang sama. Serigala dan monyet jatuh di lingkungan alami tikus tanah dan kalah dalam pertempuran. Puing-puing menumpuk di atasnya. Ketiga pemimpin tersebut segera menghilang dari pandangan Nuh dan mulai bertarung di bawah tanah. Pintar, Noah mau tidak mau berkomentar dalam benaknya. Tikus tanah peringkat 8 akan hilang di permukaan, tapi kini ia mendapat peluang karena berada di bawah tanah. Itu adalah taktik yang tepat yang diterapkan melalui pengorbanan bawahannya. Noah langsung mengetahui bahwa makhluk itu jauh lebih pintar dari rata-rata. Saya memiliki tubuh tingkat atas dan kegelapan panggung yang solid, pikir Noah sambil menutup matanya. Teman-teman saya telah meningkat, dan hukum saya masih memiliki potensi. Saya mungkin memiliki apa yang saya perlukan untuk bertahan hidup ini. Ambisinya mulai menyebar ke angkasa. Garis-garis hitam muncul di jalinan dunia dan memaksa materinya berevolusi. Udara mengembun menjadi bentuk cair, dan cahaya meredup di bawah pengaruh-pengaruh gelap itu. Rebut buahnya, kata Noah tanpa mengalihkan pandangannya dari medan perang. Aku akan pergi ke bawah tanah. Kamu gila, jawab Fergie. Kenapa kita harus repot-repot menyerang sekarang? Kita bisa mempelajari kejadian ini dan membuat rencana untuk waktu berikutnya. Kamu boleh mengambil sepotong buahnya. Jawab Noah sebelum menyelam ke salah satu celah. Pedang iblis dan pedang putih muncul di tangannya, dan Knight melesat keluar dari dadanya untuk terjun ke dunia bawah tanah di hadapannya. Mendengkur juga siap keluar dari ruang terpisah kapanpun situasi membutuhkannya. Beberapa makhluk menghalangi jalan Nuh. Dua serigala, seekor monyet, dan seekor tikus tanah di tingkat atas menoleh ke arah langit ketika mereka merasakan ambisi yang menindas itu muncul ke permukaan. Binatang ajaib dari kelompok berbeda jarang menyetujui apapun, tetapi naluri mereka membuat mereka melihat manusia sebagai musuh alami. Noah memiliki wujud manusia, sehingga kelompok itu langsung berhenti berjuang untuk fokus padanya. Noah menyilangkan pedangnya di atas kepalanya sebelum melepaskan tebasan yang kuat. Tidak ada yang keluar dari pedangnya, tapi tanda berbentuk salib muncul di tanah tepat setelah serangannya. Tanda tersebut mencerminkan singularitas berbentuk salib yang diluncurkan Nuh. Serangan itu telah menghancurkan apapun yang dilewatinya, mengubah bagian tubuh makhluk yang dilintasinya menjadi ketiadaan. Sebagian dari salib itu mengenai salah satu serigala, yang kemudian terbelah menjadi dua bagian. Tahi lalat berada di pusat serangan, yang hanya menyisakan satu lengan dan sebagian lemaknya ketika mencapai tanah. Monyet itu kehilangan akal dalam serangan itu, dan serigala lainnya akhirnya menghindarinya karena posisinya yang menguntungkan. Tetap saja, makhluk itu mau tidak mau lari ketakutan ketika menyadari betapa kuatnya keberadaan yang tampak seperti manusia itu. Nuh tidak tertarik pada makhluk lain. Perhatiannya tertuju pada tikus tanah yang cacat itu. Lemak dan lengannya berubah menjadi bayangan yang meresap kembali ke tanah, dan Noah tidak ragu untuk mengikuti mereka. Kecepatannya meningkat. Nuh berubah menjadi pedang hitam yang melepaskan materi gelap dan menembus tanah, mencapai bayangan dalam waktu kurang dari sekejap. Teknik pergerakannya bergantung pada pusat kekuatannya, jadi teknik itu telah mencapai tingkat superior setelah terobosan. Kecepatan Nuh sungguh luar biasa. Tampaknya tidak ada sesuatu pun di tingkat atas yang mampu menandinginya. Kecepatannya juga meningkat seiring ambisinya memberdayakan pusat kekuasaannya.
Tingkat budidaya Nuh meningkat dan perlahan mendekati puncak peringkat ke-7. Nuh harus memperlambat kecepatan untuk mengimbangi bayangan itu. Dia berisiko melewatinya jika dia terus menyelam dengan kecepatan penuh. "Kemana kamu pergi?" Nuh bertanya-tanya. Sulit untuk melacak bayangan selama teknik gerakannya, tapi Noah melakukan yang terbaik untuk tidak kehilangan bayangan itu. Dia akhirnya menemukan spesies dengan bakat kegelapan. Dia akan melakukan apapun dengan kekuatannya untuk mendapatkan mayat yang cocok. Perjalanan melalui dunia bawah tanah membawa Nuh ke sebuah aula besar. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya merembes melalui dinding area tersebut dan berkumpul di tengahnya, di mana awan gelap besar melayang. Bayangan seperti tahi lalat perlahan merangkak keluar dari awan sebelum mendapatkan fitur normalnya. Tampaknya masa gelap dapat melahirkan makhluk-makhluk itu, namun Nuh tidak dapat memahami fungsinya. "Apa ini?" Nuh bertanya-tanya. Awan tersebut menyerupai tempat berkembang biak yang terbuat dari gas padat. Ia tidak memiliki aura yang tepat, tapi bisa melahirkan makhluk dengan berbagai tingkatan. Binatang-binatang itu bahkan tidak bertingkah seperti bayi yang baru lahir. Mereka langsung menembak ke arah celah di dinding untuk bergabung dalam pertempuran di permukaan. Beberapa tikus tanah yang baru lahir memperhatikan Nuh dan berkumpul menuju posisinya, tetapi ia bahkan tidak menoleh ke arah mereka. Hanya ada satu makhluk tingkat atas di antara kelompok itu, dan tangannya terangkat ke depan sebelum cakarnya bisa menusuk tubuhnya. Noah melepaskan harga dirinya saat dia melesat ke depan untuk meraih leher tikus tanah tingkat atas. Binatang buas lain dalam kelompok itu tidak berani menyerangnya setelah mereka merasakan auranya. Dia tampil sebagai eksistensi paling menakutkan di dunia di mata mereka. "Rasanya nyata," pikir Noah sambil meremas leher tikus tanah itu. Suara letupan akhirnya bergema di area tersebut, dan tahi lalat itu menjadi lemas. Tubuhnya menjelma menjadi bayangan yang mencoba kembali ke awan, namun Nuh menjebaknya ke dalam lapisan materi gelap. Bayangan itu menghantam materi gelap sambil mengeluarkan teriakan nyaring. Ia membenci penjara itu. Bahkan ada beberapa retakan yang muncul pada kainnya karena banyaknya benturan dengan bahan keras tersebut. Mendengkur segera keluar dari dada Nuh dan memakan penjara. Bayangan tersebut berakhir di lingkungan yang penuh materi gelap yang tidak memungkinkannya bergerak. Ia tidak bisa melukai dirinya sendiri lagi di sana. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari awan. Noah merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosoknya. Tikus tanah yang baru lahir telah berbalik ke arahnya, dan banyak makhluk lain di permukaan telah menyelam kembali ke dalam tanah untuk membantu teman mereka. Nuh bahkan merasakan tekanan yang menindas di benaknya. Tikus tanah peringkat 8 tidak berada di area bawah tanah itu, tapi ia telah mengalihkan fokusnya padanya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1504 fokus. Noah tak segan-segan meludahkan apinya. Apinya menyebar ke seluruh area bawah tanah dan menutupi dindingnya. Jeritan menyakitkan mengikuti serangannya, tapi matanya tidak meninggalkan awan. Nyala apinya membakar sebagian dari tempat berkembang biak yang padat itu, tapi itu tidak membantu situasinya. Lebih banyak tikus tanah bayangan keluar dari awan dan berubah menjadi binatang ajaib sebelum menembak ke arahnya. Noah membatasi dirinya untuk meludahkan lebih banyak api. Makhluk-makhluk itu tidak bisa melampaui kemampuan bawaannya sementara ambisinya memberdayakan pusat kekuasaannya. Mereka hanya bisa mati di dalam lautan api yang merusak dan membara itu. Namun, para tikus tanah tidak pernah berhenti berusaha melompati kobaran api. Mereka bahkan menekan transformasi mereka menjadi binatang buas untuk terus terbang. Bahkan hal itu ternyata tidak ada gunanya dibandingkan kemampuan bawaan Noah. Binatang ajaib peringkat 7 tidak bisa melakukan apapun melawan api yang dipicu oleh ambisinya. Spesimen tingkat atas dapat bertahan selama beberapa detik, namun akhirnya berubah kembali menjadi bayangan. Nyala api juga membakar bayangan dan mencegah mereka bergabung kembali dengan awan. Tempat berkembang biaknya mulai menyusut sementara proses itu terus berlanjut. Tampaknya tindakan Nuh perlahan-lahan menghancurkannya. Fokus tikus tanah peringkat 8 masih tertuju pada Noah, namun makhluk itu tidak muncul di area bawah tanah itu. Binatang itu sedang melawan pemimpin lainnya, sehingga ia tidak bisa merangkak menuju Nuh untuk mempertahankan rumahnya. Noah sempat meninggalkan area tersebut, namun rasa penasarannya tidak membuatnya berkutik. Dia mempunyai niat untuk mengubah tikus tanah menjadi pendamping darah, jadi dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang spesies itu. Tempat berkembang biak mulai mengembun pada saat itu. Ia tidak bisa melawan api Nuh, jadi ia menggunakan pendekatan yang berbeda. Gasnya berbentuk tahi lalat besar, dan bayangannya perlahan merangkak keluar dari awan. Bayangan baru itu segera memancarkan aura peringkat 8. Kekuatannya menyebar melalui aura bawah tanah dan memicu naluri bertahan hidup Nuh. Awan telah memutuskan untuk melahirkan pemimpin baru untuk menangkis ancaman itu. Nuh dengan cepat mundur. Sebagian dari dirinya ingin menguji kekuatan barunya melawan binatang ajaib peringkat 8, tapi nalurinya menekan pikiran itu. Noah merasa bahwa kekuatan barunya tidak akan cukup untuk mengalahkan makhluk di level itu.
Noah berubah menjadi pedang hitam yang melepaskan materi gelap saat dia menembus dinding untuk terbang menuju permukaan. Eksperimen kecilnya telah selesai. Kesadaran bawaan Nuh tiba-tiba memperingatkannya bahwa sesuatu yang besar akan menimpa posisinya. Dia belum keluar dari dunia bawah tanah, jadi dia mengerahkan zat yang tidak stabil untuk menghadapi ancaman baru itu. Dinding berbatu di sekitar Nuh runtuh ketika ancaman itu sampai padanya. 3 sosok besar muncul di pandangannya. Ketiga pemimpin telah memindahkan pertarungan mereka ke sampingnya, tapi tikus tanah peringkat 8 tampaknya tidak tertarik dengan pertarungan itu. Makhluk itu hanya memperhatikan Nuh. Ia bahkan mengalami luka-luka karena perhatiannya tidak tertuju pada kedua lawannya. Noah melakukan yang terbaik untuk meninggalkan area tersebut, tetapi monyet peringkat 8 melancarkan serangan sebelum dia bisa terbang. Dadanya menggembung sebelum gelombang suara yang padat keluar dari mulutnya. Serangan itu menargetkan mol peringkat 8, tetapi gelombang kejut yang dilepaskannya mencapai Noah dan melemparkannya menjauh. Kekuatan itu mengganggu teknik gerakannya dan membantingnya ke dinding, membuatnya meludahkan beberapa suap darah. Sial, Noah mengutuk dalam benaknya saat mendengkur menutupi sosoknya. Nuh tidak mau menyerang ketiga pemimpin itu. Makhluk-makhluk itu dapat memutuskan untuk merawatnya terlebih dahulu jika dia membuat mereka sadar akan keberadaannya. Mendengkur meluncurkan sinar gelap ke arah berlawanan dari ketiga pemimpin itu, dan bebatuan di jalurnya hancur. Sebuah terowongan terbentuk dalam waktu kurang dari sekejap dan Nuh dengan cepat terbang ke dalamnya. Tikus tanah peringkat 8 terus memimpin pertempuran menuju Nuh, dan pemimpin yang baru lahir melakukan hal yang sama. Namun, serigala dan monyet peringkat 8 tidak membiarkan kedua makhluk itu melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga Nuh akhirnya berhasil muncul kembali. Ketika Nuh menembus permukaan, dia menyadari bahwa lingkungan telah berubah. Lautan api menutupi tanah, dan tangisan menyakitkan dari ketiga kelompok itu memenuhi langit. Sebuah bola api tiba-tiba terbang ke arah Noah, tapi dia menghancurkannya dengan pukulan sederhana. Serangan itu membawa kekuatan yang familiar. Itu adalah bagian dari mantra Vergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Noah berteriak sambil melesat ke atas. Keseluruhan medan perang muncul di matanya pada saat itu. Nuh akhirnya menyadari bahwa 3 bangunan mirip matahari melayang di atas permukaan dan meluncurkan bola api ke arah apapun yang dapat bergerak di antara lautan api. Bola api kedua melesat ke arah Nuh, tetapi sesosok tubuh muncul di jalurnya dan menahan kekuatan pukulan tersebut. Vergi telah mencegat serangan itu segera setelah dia menyadari pemimpinnya. Ekspresi kesal muncul di wajahnya yang marah setelah dia menoleh ke arah Noah. Saya belum belajar bagaimana mengendalikannya sepenuhnya, kata Vergi. Itu kuat, tapi tidak suka saat aku mencoba menekannya. Kita harus lari, kata Noah, memotong alasan Vergi. Nuh dapat merasakan binatang ajaib 4 peringkat 8 dengan cepat mendekati posisinya. Kedua tikus tanah itu tidak berhenti fokus padanya bahkan setelah dia muncul kembali. Mereka bahkan bisa mengendalikan pertarungan mereka dengan lebih baik sekarang karena mereka berdua. Vergi akhirnya merasakan 4 binatang ajaib peringkat 8 dan melesat ke arah langit. Noah berubah menjadi pedang hitam dan mengikutinya, tapi 2 sosok besar menirunya. 2 tikus tanah peringkat 8 berhasil mencapai tempat di bawah Nuh setelah dia berangkat. Mereka langsung melompat dan merentangkan cakarnya ke arah sosoknya, dan salah satu dari mereka menyentuhnya. Dampak dari cakar tersebut mengganggu teknik gerakan dan melemparkan Noah menjauh. Dia jatuh ke tanah dan menyadari ada luka panjang muncul di tubuhnya. Bentrokan singkat dengan makhluk peringkat 8 itu telah menyebabkan luka yang tidak dapat ditimbulkan oleh sekelompok tikus tanah. Kedua tikus tanah itu melompat ke arah Nuh begitu mereka menyentuh tanah. Kegilaan memenuhi ekspresi mereka, dan kemarahan merembes keluar dari mata mereka. Mereka bahkan menginjak-injak beberapa tikus tanah yang selamat dari kobaran api Vergi untuk mencapai Noah lebih cepat. Noah melirik luka panjang di tubuhnya sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke 2 tahi lalat peringkat 8. Tekad muncul di wajahnya, dan haus darah memenuhi sekelilingnya. Bilah putih itu juga kembali ke dalam ruang terpisah sebelum pegangan hitam keluar dari dadanya. Noah menghunus pedang terkutuk itu dan menyilangkan tangannya. Bilahnya memotong jubahnya saat meluncur ke sisi tubuhnya untuk melancarkan serangan menusuk. Bilahnya membentuk salib di udara, dan seberkas sinar tak kasat mata keluar darinya. Kedua tikus tanah peringkat 8 tidak membiarkan kekuatan yang dikeluarkan oleh sosok Nuh membuat mereka takut, namun mereka tidak bisa mengabaikan kekuatan yang menghantam kepala mereka. Serangan itu memaksa kedua tikus tanah itu berhenti. Ia bahkan mencoba mendorong mereka mundur, tetapi makhluk-makhluk itu menikamkan cakarnya ke tanah untuk menahan pukulan tersebut. Noah tidak tinggal di sana untuk melihat hasil serangannya. Dadanya meledak ketika singularitas mendarat di tahi lalat. Tulang rusuknya terbuka, dan aliran darah mengalir keluar dari sana. Begitu Noah sampai di Vergi, dia berbalik untuk memeriksa 2 tikus tanah peringkat 8. Tanda putih muncul di kepala mereka, tapi kulit mereka baik-baik saja. Serangan itu tidak berhasil menembus tubuh mereka.
Kelahiran Pedang Iblis Bab 1505 Eksperimen. Nuh telah menyerap banyak nutrisi ketika apinya menghancurkan bagian dalam area bawah tanah. Dia memiliki cukup energi untuk memperbaiki dadanya dan berkembang, tetapi dia membutuhkan waktu untuk menumbuhkan kembali bagian-bagian itu. Nyala api membuat pemulihannya lebih cepat. Nuh membakar sebagian lingkungan di daerah dekat pohon tinggi agar lebih cepat sembuh. Beruntung baginya, 2 tikus tanah peringkat 8 itu berhenti mengikutinya setelah dia menghilang di langit. Apakah ambisimu melipat gandakan binatang ajaib sekarang? Fergie bertanya begitu Noah bertemu dengannya di guanya dekat wilayah kekuasaan orang bodoh. Belum, jawab Noah sambil memperlihatkan senyuman dingin ke arah bawahannya. Fergie menghela nafas tak berdaya sebelum mengeluarkan sesuatu dari space ringnya. Buah pohon tinggi berwarna kekuningan muncul di genggamannya, dan energi yang dikandungnya memenuhi seluruh gua. Aromanya juga meresap ke dunia luar dan menarik binatang ajaib di daerah tersebut. Makhluk-makhluk itu dengan ganas menyerbu menuju gua, tetapi api hitam segera menelan mereka. Nuh mengatasi ancaman itu bahkan sebelum ancaman itu mencapai mereka. Saya harus mengambilnya sebelum matang sepenuhnya, jelas Fergie begitu Noah kembali ke gua. Aku menunggu selama mungkin, tapi semuanya menjadi kacau ketika tikus tanah peringkat 8 kedua muncul. Kamu melakukannya dengan baik, jawab Noah sebelum mengambil buah itu. Buahnya sebesar dada manusia, bentuknya bulat, tetapi garis membaginya menjadi 8 bagian. Noah mengeluarkan pedang putihnya dan memotongnya, memberikan seperempat sumber daya kepada bawahannya. Saya mempunyai pemimpin yang serakah, komentar Fergie. Saya harus menghadapi makhluk peringkat 8, jawab Noah. Anggaplah dirimu beruntung. Pengikut setiamu tidak berani mengeluh lebih jauh, Fergie menambahkan dengan nada mengejek sebelum mundur ke sudut gua. Nuh meninggalkan daerah itu untuk kembali ke guanya. Pertarungan baru-baru ini telah membawa manfaat yang lumayan, dan dia tidak sabar untuk bereksperimen dengannya. Begitu Nuh mencapai tempat tinggal sementara, dia menyebarkan dunia gelap dan melanjutkan penciptaan kegelapan untuk malam. Pterodaktil telah mencapai tingkat atas, tapi dia ingin meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih, Noah mengeluarkan buah dari tempat terpisahnya dan menggigitnya. Gelombang energi yang kuat mengalir di dalam dirinya dan memaksa lubang hitam bekerja dengan kekuatan penuh untuk memurnikannya. Gigitan kecil itu sudah mengandung lebih banyak energi daripada semua binatang ajaib yang dibakar selama pertempuran. Jangan bilang padaku bahwa ini bisa menjadi sumber daya peringkat 8 setelah matang sepenuhnya, pikir Noah sambil memeriksa buahnya. Mustahil membiarkan buahnya tumbuh kecuali Nuh bisa menangkis berbagai ancaman peringkat 8. Pohon yang tinggi mungkin menghasilkan sumber daya yang jauh lebih berharga, namun makhluk lain akan menghentikannya karena keserakahan mereka. Beberapa rencana terbentuk di benak Nuh saat dia memakan buah itu, tetapi rencana itu dengan cepat hancur. Dia telah melihat betapa kuatnya makhluk peringkat 8. Kecakapan bertarungnya saat ini tidak memungkinkan dia untuk menerapkan strategi apapun yang layak. Akan lebih mudah dengan kebodohan, pikir Noah sebelum mengalihkan fokusnya ke proyek lain. Tubuhnya penuh energi yang terus dimurnikan oleh lubang hitam sebelum membiarkan jaringannya menyerapnya. Binatang ajaib atau hibrida normal manapun akan melihat kekuatan mereka meningkat setelah gelombang kekuatan itu, tapi Nuh hanya mengalami sedikit pertumbuhan. Peristiwa itu tidak mengejutkan Noah, apalagi setelah menyaksikan betapa kuatnya eksistensi di peringkat ke-8. Terobosan berikutnya akan mengangkat seluruh keberadaannya dengan cara yang belum dia pahami sepenuhnya. Mendengkur, Noah memanggil Blood Companion-nya, dan kepala reptil raksasa itu segera muncul di sampingnya. Mendengkur membuka mulutnya, dan sebuah penjara yang terbuat dari materi gelap mendarat di lantai gua. Bayangan tikus tanah tingkat atas ada di dalamnya, tapi ia tidak meronta seperti saat pertempuran. Apakah ia menerima situasinya? Noah bertanya-tanya sebelum melakukan serangkaian inspeksi pada bayangan tersebut. Dia segera memastikan bahwa makhluk itu masih hidup, tetapi dia tidak mengerti mengapa makhluk itu tidak bereaksi terhadap pemeriksaannya. Ia tetap diam bahkan ketika Nuh menusuk tubuh anehnya dengan pedangnya. Benar-benar aneh, pikir Noah sebelum mempertimbangkan beberapa hipotesis. Noah punya ide yang bisa menjelaskan perilaku aneh itu. Tahi lalat tampaknya memiliki hubungan erat dengan tempat berkembang biaknya. Secara teori, naluri bertahan hidup mereka bahkan bergantung pada awan gelap itu. Yah, itu hidup, pikir Noah sebelum mengeluarkan kristal merah. Nuh harus mempelajari makhluk-makhluk itu di habitat aslinya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan bawaan mereka. Tetap saja, proyek itu tidak mungkin dilakukan pada levelnya saat ini. Tahi lalat dalam bentuk bayangannya sulit dianalisis. Strukturnya berisi hukum yang memungkinkannya berubah menjadi binatang ajaib sungguhan, tapi Nuh tidak bisa memicu peristiwa itu. Bahkan harga dirinya tidak berhasil memaksa makhluk itu. Jelas sekali bahwa binatang itu telah kehilangan sesuatu ketika Nuh memisahkannya dari tempat berkembang biaknya, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia akhirnya mendapatkan makhluk dengan bakat kegelapan.
Sudah waktunya untuk menguji kristal yang ditemukan di Evolution Pit. Teknik deduksi iblis hanya dapat membantu proses itu pada waktu-waktu tertentu. Noah ingin menciptakan sesuatu yang dimaksudkan untuk kehancuran, tetapi eksperimennya memaksanya untuk memikirkan tentang fusi terlebih dahulu. Karena Nuh belum memahami cara kerja tahi lalat, dia tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya teknik pengurangan iblis. Dia bahkan tidak tahu kemampuan bawaan apa yang dimiliki makhluk itu. Dia hampir mendekati eksperimen itu secara membabi buta. Dari apa yang dilihat Noah di medan perang, dia bisa menebak bahwa tikus tanah itu tidak akan berubah menjadi pendamping darah yang sesuai dengan kehebatan bertarungnya yang menantang logika. Tetap saja, dia sudah menundanya terlalu lama, jadi dia tidak peduli lagi dengan nilai sebenarnya dari binatang itu. Nuh hanya ingin melihat cara kerja kristal merah itu. Materi itu bisa menjadi kunci untuk meningkatkan teman-temannya, jadi dia ingin menguji kekuatannya dan memutuskan apakah dia harus melanjutkan eksperimen itu. Tahi lalat yang ditangkap selama pertempuran berada di tingkat atas, sedangkan Nuh hanya memiliki kristal merah di tingkat tengah. Namun, ambisinya dapat memaksa material apapun di dunia untuk berevolusi. Noah memegang kristal merah di genggamannya sambil menutup matanya. Ambisinya merembes keluar dari sosoknya, namun ia memaksanya untuk fokus pada mineral. Pengaruhnya hanya berdampak sementara, namun Nuh percaya bahwa ia dapat memaksa pengaruhnya menjadi permanen. Dia hanya perlu mengekspos kristal merah dalam waktu yang cukup untuk mencapai hasil itu. Noah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk memfokuskan ambisinya pada kristal merah. Dia seringkali harus memulai kembali proses tersebut karena material mulai kehilangan kekuatan di beberapa titik. Namun, pada akhirnya mencapai titik di mana levelnya tidak turun lagi. Kristal merah tingkat menengah berubah menjadi bahan di tingkat atas setelah berminggu-minggu diberi nutrisi di bawah pengaruh Nuh. Hukumnya telah memaksa materi tersebut berevolusi. Noah telah mengulangi peristiwa yang sama yang terjadi selama pertarungannya dengan Lady Lena. Noah tidak ragu-ragu untuk menggabungkan kristal dengan tahi lalat pada saat itu. Dia tidak tahu metode prasasti mana yang cocok dengan prosedur itu, jadi dia mengandalkan bengkel dan metode elemental forging agar aman. Kristal merah meleleh dan menyatu dengan bayangan melalui makna sederhana dan gelombang materi gelap yang padat, memberikan warna merah tua yang sering menghilang dalam kegelapannya. Awalnya tahi lalat tersebut tidak menunjukkan perubahan apapun, namun akhirnya terjadi transformasi. Bayangan itu mengejang saat asap keluar dari kainnya dan melahirkan versi kecil dari tempat berkembang biak yang pernah dilihat Nuh di area bawah tanah. Kelahiran pedang iblis bab 1506 dapat dibuang. Hal ini lagi, pikir Noah sambil memeriksa tempat berkembang biak. Kristal merah tidak mengandung banyak. Itu tidak lebih dari mineral yang dipenuhi aura aneh. Itu membawa ambisi Nuh dan hukum lubang evolusi yang sama. Ini seharusnya menjadi bentuk terbaiknya, pikir Noah. Bentuk terbaik yang dapat dicapai oleh energinya saat ini. Tahi lalat telah berevolusi menjadi tempat berkembang biak setelah fusi. Nuh dapat memahami alasan dibalik transformasi tersebut karena hukumnya memiliki sifat serupa. Namun, dia masih belum mengetahui secara pasti fungsi sebenarnya dari alat tersebut. Pemahaman umum itu tidaklah cukup. Nuh ingin menggabungkan kristal merah dengan teman-temannya, jadi dia ingin mengetahui segalanya tentang mineral tersebut. Hanya pengetahuan lengkap yang bisa memuaskannya. Rasa penasaran Nuh menguasai pikirannya selama berada di dalam gua. Hanya ujian yang tak terhitung jumlahnya yang bisa memberinya jawaban yang dia butuhkan. Teknik deduksi iblis tidak dapat membantu dalam prosesnya, tetapi Noah tidak terburu-buru. Eksperimen pertama melihat studi menyeluruh tentang perilaku tempat berkembang biak di dunia luar. Nuh membubarkan sangkar energi yang lebih tinggi dan membiarkan awan gelap berinteraksi secara bebas dengan materi di sekitarnya. Awan tidak menyerap energi, namun bayangan tahi lalat tingkat atas segera muncul dari permukaannya. Tempat berkembang biaknya hampir lenyap, tetapi prosesnya memungkinkan Nuh belajar lebih banyak tentang spesies tersebut. Tahi lalat yang keluar dari awan lebih kuat dari makhluk yang ditangkap di bawah tanah. Tempat berkembang biak yang tersisa setelah proses tersebut tidak dapat melahirkan lebih banyak binatang, tetapi tidak hilang. Nuh mengaitkan pemberdayaan itu dengan fusi. Tahi lalat tidak hanya berevolusi, itu juga meningkat selama prosedur berlangsung, dan memberikan tempat berkembang biak kemampuan untuk menghasilkan makhluk yang lebih kuat. Tahi lalat baru berperilaku seperti binatang ajaib. Nuh dapat menyampaikannya dengan mudah, tetapi dia tidak berhasil mempelajari apapun dari makhluk itu bahkan setelah beberapa kali diinterogasi. Tempat berkembang biak membawa kecerdasan kolektif dari kelompok tersebut, Noah menyimpulkan setelah eksperimen tersebut. Membunuh tikus tanah meniru proses yang disaksikan di area bawah tanah. Nuh mematahkan leher makhluk itu berkali-kali, namun selalu berubah menjadi bayangan yang mengalir kembali ke tempat berkembang biak. Awan kemudian akan melahirkan tahi lalat lagi, dalam siklus yang sepertinya tidak ada habisnya. Namun, tahi lalat itu tidak sepenuhnya abadi. Awan kehilangan sebagian kecil dari strukturnya setiap kali makhluk itu mati dan berubah bentuk. Tempat berkembang biak tidak bisa bertahan selamanya.
Memberi makan tahi lalat memulihkan awan. Lebar tempat berkembang biak bergantung pada seberapa banyak energi yang berhasil diambil oleh ciptaannya. Semakin banyak Nuh mengetahui tentang spesies itu, semakin dia tidak merasa bahwa tahi lalat itu bisa menjadi pendamping darah yang cocok. Makhluk itu hanya bisa berfungsi sebagai perisai daging. Ia memiliki cakar yang tajam, namun kemampuan bawaannya sangat memengaruhi kekuatan fisiknya. Hanya kemampuan tempat berkembang biaknya saja yang menarik. Awan itu dapat menghidupkan kembali anggota kelompoknya, dan Noah bertanya-tanya apakah dia dapat memanfaatkan kekuatan itu untuk mengubahnya menjadi sebuah teknik. Ini mirip dengan formasi kehidupan kedua, pikir Noah saat ingatan muncul di benaknya. Ini bekerja sangat baik pada tahi lalat karena mereka cukup lemah dan membutuhkan lebih sedikit energi untuk dilahirkan kembali. Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk menghidupkan kembali salah satu temanku atau aku. Secara teoritis, Nuh memiliki kekuatan dan keahlian untuk meniru tempat berkembang biak tersebut dan menyesuaikannya dengan kebutuhannya. Namun, kekuatan yang dibawa oleh keberadaannya sangatlah besar. Dia harus menyimpan energi dalam jumlah yang tak terduga untuk membuat teknik itu berhasil. Dia juga harus mempertimbangkan berbagai kekurangan yang dimiliki replikanya. Nuh tidak sesederhana tikus tanah. Keberadaannya memiliki terlalu banyak ciri, dan satu tempat berkembang biak mungkin tidak cocok untuknya. Nuh dapat mengkompensasi kekurangan tersebut dengan lebih banyak energi. Tetapi itu berarti menambahkan persyaratan pada teknik yang sudah tidak realistis. Menciptakannya mungkin saja terjadi, tapi dia tidak akan tahu apakah itu akan berhasil sampai dia meninggal. Sepertinya ini bukan proyek yang bisa saya dekati sekarang, Noah menyimpulkan. Saya sangat membutuhkan nutrisi untuk berkembang. Menyia-nyiakannya dalam proyek ini akan memperlambat pertumbuhan saya. Nuh harus mengumpulkan energi yang cukup untuk mereplikasi tubuh, dantian, pikiran, dan lubang hitamnya. Tidak ada kultivator peringkat 7 yang akan mengumpulkan begitu banyak sumber daya dan memutuskan untuk menyimpannya untuk teknik ajaib. Pertumbuhannya juga akan memaksanya untuk menyesuaikan energi yang tersimpan dalam teknik tersebut secara konstan. Kemampuan itu pada akhirnya akan menghabiskan sebagian besar keuntungannya, yang pada akhirnya melumpuhkan tingkat kultivasinya. Ini melampaui keadilan langit dan bumi, pikir Nuh. Sebagian dari diri Nuh tahu bahwa teknik ini dapat dilakukan, tetapi biayanya terlalu mahal. Itu juga bertentangan dengan keberadaannya. Menunda pertumbuhannya tidak pernah ada dalam rencananya. Ide untuk menggabungkan kemampuan bawaan itu dengan bengkel terlintas di benaknya, namun Noah akhirnya menolaknya. Pasukan binatang buas dan tempat berkembang biaknya yang tak ada habisnya memiliki fitur serupa, tapi teknik pembangun hebat lebih baik bila digunakan dengan dunia gelap. Nuh dapat menggunakan energi tak terbatas yang terkandung dalam lubang hitam untuk mengisi bahan bakar bengkel. Tempat berkembang biak kehilangan lebih sedikit kekuatan untuk menghidupkan kembali ciptaannya, tetapi lebih lambat, dan mengharuskan binatang untuk kembali ke dalam awan. Sayang sekali, Noah menyimpulkan sebelum membuang ide untuk mengubah tahi lalat menjadi sesuatu yang berguna. Kristal merah setidaknya bisa diandalkan. Pemahaman barunya tentang kristal merah adalah hasil sebenarnya dari eksperimen tersebut. Bahkan mencoba menggabungkan lebih banyak mineral ke dalam tahi lalat, tetapi mereka tidak berhasil menerapkan transformasi lagi. Mereka hanya membuat makhluk itu lebih cenderung berevolusi lebih jauh. Dengan pengetahuan itu, Noah akhirnya bisa melanjutkan ke eksperimen yang akan meningkatkan kecakapan bertarungnya. Dia hanya perlu memutuskan dari teman mana dia harus memulai. Aku mungkin kehilangannya jika terjadi kesalahan, pikir Noah sebelum menghela nafas tak berdaya. Hanya melakukan fusi sekali dan pada binatang ajaib sederhana. Proses mendengkur, pedang iblis, malam, dan bentuk iblis akan lebih sulit karena pendampingnya adalah keberadaan yang rumit. Nuh harus mengambil keputusan yang sulit. Pilihan pertamanya memiliki peluang lebih besar untuk menderita karena kurangnya pengalamannya. Dia pada dasarnya memutuskan pendamping mana yang bisa dibuang. Apakah kamu bersedia menjadi yang pertama? Nuh bertanya saat kepala reptil besar muncul di dalam gua. Kekuatan mendengkur kadang-kadang melampaui kekuatan Nuh dan serbaguna. Namun, Nuh telah menciptakannya dari awal. Dia bisa membangun kembali tubuh yang sama kapan saja. Dia hanya perlu menemukan kemauan yang cocok untuk menggantikan ular albino. Kemampuan bawaan Knight terlalu aneh, dan Noah tidak tahu apakah dia bisa menciptakan kembali pedang iblis. Parasitnya juga unik. Mendengkur adalah pilihan yang jelas, tapi dia ingin memastikan ular itu memahami niatnya. Mendengkur merasakan perasaan Noah dan mengeluarkan desisan keras yang menyebar ke seluruh area. Tubuhnya mewujudkan dan menghancurkan gua tersebut, mengubahnya menjadi lubang besar di tengah wilayah. Noah mendapati dirinya berada di depan ular besar itu, tetapi mendengkur segera menundukkan kepalanya untuk membungkuk. Blood Companion menawarkan nyawanya kepada Nuh. Ia bahkan memancarkan kegembiraan saat membayangkan menjadi lebih kuat. Kelahiran Pedang Iblis bab 1507 evolusi. Nuh selalu menyatakan bahwa June mengenalnya lebih baik daripada siapapun, tetapi kenyataannya teman-temannya mengungguli dia dalam bidang itu.
Pedang iblis, mendengkur, dan malam memiliki hubungan mental yang sama dengan Noah, dan mereka bersamanya bahkan di saat-saat dia sendirian. Mereka telah menemaninya melalui semua sesi latihan dan perjalanan jauh. Para sahabat telah melihat betapa kerasnya perjuangan Nuh di masa lalu. Mereka hampir tidak berguna dalam banyak pertempuran. Hanya pedang iblis yang terus membantunya karena hubungannya dengan seni bela diri. Ketiga sahabat itu membenci situasi itu. Mereka membenci kelemahan mereka. Mendengkur tidak ragu-ragu menerima tawaran Noah, tapi Knight dan pedang iblis akan melakukan hal yang sama. Aku akan mengubah kristal merah menjadi sesuatu yang cocok untukmu sebelum memulai prosedurnya, kata Noah kepada mendengkur melalui hubungan mental mereka. Saya tidak tahu Anda akan menjadi apa jika semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ini akan memberi Anda kesempatan untuk berevolusi tanpa bergantung pada tingkat kultivasi saya. Mendengkur berubah menjadi materi gelap dan mengalir kembali ke dalam tubuh Nuh. Makhluk itu tidak takut dengan prosedur itu, dan ia akan melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat. Malam dan pedang iblis terdiam sementara Nuh mengubah salah satu kristal merah. Ketiga sahabat itu tidak lagi bertengkar seperti dulu, namun mereka masih terus berbincang di benak Nuh dari waktu ke waktu. Namun, mereka tidak mengatakan apapun saat itu. Para sahabat membiarkan Snorre mempersiapkan prosedurnya. Bahkan pedang iblis telah menjadi cukup dewasa untuk mengetahui kapan ia harus memberikan ruang kepada teman-temannya. Mendengkur melambangkan kekuatan destruktif dunia gelap. Itu adalah saluran tempat salinan elemen menyatu dan diubah menjadi energi yang mampu menembus material apapun. Noah tidak bisa membatasi dirinya untuk membawa kristal merah ke tingkat atas. Dia harus mengubahnya menjadi bahan yang cocok untuk mendengkur. Perpaduannya harus sempurna. Dunia gelap menciptakan kembali elemen versi hitam. Nuh mengelilingi kristal dengan energi tersebut dan menggunakan ambisinya untuk memperbaiki strukturnya. Mineral dan unsur hitam perlahan menyatu karena tetap terbenam dalam hukum Nuh. Setiap material dapat menyerap energi dengan dorongan yang tepat, dan ambisinya sempurna untuk tugas tersebut. Kristal itu perlahan berubah warna dan bentuk. Ia kehilangan bentuk padatnya dan berubah menjadi hitam setelah menyerap unsur-unsurnya dan mencapai tingkat atas. Itu sudah merupakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Nuh gunakan dengan tikus tanah itu, tapi itu tidak membuatnya ragu. Dia akan menggunakan materi gelap dan metode elemental forging. Dia telah menghabiskan ribuan tahun untuk mengasah keahliannya di bidang tersebut. Nuh tidak menggunakan arti umum. Dia memusatkan perhatian pada ingatannya tentang mendengkur dan memadatkannya untuk menciptakan ekspresi murni dari keberadaannya. Kemudian, dia menambahkan sebagian dari gelombang mentalnya yang tercemar untuk berbagi haus darahnya dengan mendengkur. Blood Companion sempurna untuk emosi itu. Perasaan itu secara alami akan membawa sifat destruktifnya ke tingkat yang baru. Kain mendengkur awalnya menolak benda asing tersebut. Tidak masalah jika Nuh mencoba membuatnya cocok dengan struktur ular itu. Tubuh Blood Companion sudah hampir sempurna, jadi dia tidak menginginkan yang lain. Nuh telah mempelajari bagaimana perilaku kristal dari eksperimen sebelumnya, dan dia bahkan mengharapkan penolakan itu. Pengaruhnya memaksa mineral tersebut menguap dan berubah menjadi gas yang perlahan menyatu dengan kain mendengkur. Nuh telah menciptakan mendengkur. Dia tahu persis kemana materi itu harus pergi untuk mempengaruhi seluruh makhluk. 1 hari penuh harus berlalu sebelum kristal itu menyatu dengan ular dan diaktifkan. Penggabungannya tidak berjalan sebaik sebelumnya. Kain mendengkur secara naluriah menolak bahan baru itu dan mencoba mengeluarkannya. Namun Nuh memaksanya untuk tetap di tempatnya dan terus menyebarkan pengaruhnya ke seluruh tubuh ular tersebut. Mendengkur menderita dan berjuang. Ia membenturkan kepalanya yang besar ke tanah dalam upaya putus asa untuk memaksa zat itu keluar dari tubuhnya. Noah segera merasa terpaksa menahan makhluk itu dengan tangan kosong, dan dia bahkan akhirnya memanggil bengkel untuk mendapatkan bantuan yang tidak berbahaya. Noah tidak bisa membiarkan Blood Companion menghancurkan tubuhnya dan memicu rekonstruksi otomatisnya. Mendengkur harus menahan rasa sakit itu dan membiarkan kristal mengubah strukturnya. Rasa sakit mendengkur pun terlintas di benak Noah. Ular itu adalah pendamping darah yang baik. Keduanya berbagi perasaan. Noah merasa tubuhnya seperti terbakar. Jaringannya menjerit kesakitan dan mati saat kristal membangun kembali strukturnya. Dia tahu kejadian itu tidak terjadi padanya, tapi dia tidak berani menekan sensasi itu. Dia tidak akan membiarkan mendengkur menderita sendirian. Tekadnya akan menggerakkan Blood Companion untuk menahan rasa sakit itu dan menjaga tubuhnya. Mendengkur akhirnya roboh ke tanah. Bahannya menjadi tidak stabil dan terancam meledak. Tubuhnya juga melebar hingga menciptakan sesuatu yang mirip dengan dunia gelap. Namun, sifat bawaan materi gelap akhirnya muncul. Energi Nuh yang lebih tinggi dapat mereplikasi apapun di dunia, sehingga dapat beradaptasi dengan materi apapun. Awan perlahan menyusut. Noah dapat merasakan kesadaran mendengkur semakin kuat di pikirannya, dan gambaran halus makhluk itu berubah seiring dengan berlanjutnya proses itu. Kepala reptil akhirnya terlihat di antara materi gelap yang kacau itu.
Bagian tubuh mendengkur lainnya juga mulai mengembun, dan Noah dengan cepat menyadari beberapa perubahan. Nuh telah memotong sayap berbulu mendengkur dan menggantinya dengan 3 pasang sayap bersisik di masa lalu. Dia telah membuat keputusan itu untuk mengoptimalkan kekuatan Blood Companion, tapi kristal merah memiliki pendapat berbeda tentang masalah tersebut. Ketika mendengkur benar-benar mengembun, Nuh dapat melihat ketiga pasang sayapnya telah menghilang. 2 sayap berbulu besar telah menggantikannya. Tubuhnya juga telah tumbuh. Makhluk itu telah menjadi lebih panjang dari 1 kilometer saat itu. Kepalanya juga telah berubah, tetapi perhatian Nuh tertuju pada sayapnya. Bulu mereka menyerupai bongkahan logam tajam yang memancarkan cahaya hitam. Masing-masing membawa energi yang sangat besar dan memiliki sifat destruktif yang sama seperti sinar gelap. 6 tanduk itu telah lenyap. Mendengkur sekarang hanya memiliki 2 tanduk panjang, dan mereka juga memancarkan energi destruktif yang sama seperti sinar gelap. Bahkan giginya menunjukkan kekuatan itu. Tampaknya seluruh keberadaannya telah selaras dengan serangan terkuatnya. Mendengkur dengan cepat pulih dan meluruskan posisinya. Makhluk itu mengangkat kepalanya ke langit dan meludahkan awan materi gelap yang ganas. Awalnya, gas itu mengalir perlahan, tetapi segera bertambah cepat hingga berubah menjadi sinar gelap yang familiar. Begitu, pikir Nuh. Kristal merah telah memaksa keberadaanmu berevolusi melewati elemen hitam. Anda telah menjadi satu dengan materi gelap yang kejam. Anda tidak memerlukan apapun untuk membuatnya. Rasa ingin tahu Nuh tidak memungkinkannya mengalihkan pandangan dari sayap. Dia tidak percaya kristal merah telah membuat mereka muncul kembali, tapi dia tidak ingin menolaknya sebelum memahami apa yang mereka lakukan. Tunjukkan padaku serangan dengan bulu-bulu itu, tanya Noah. Mendengkur mengeluarkan desisan bahagia dan berbalik ke arah tengah wilayah sambil mengembangkan sayap besarnya. Salah satu bulu metalik keluar dari sosoknya dan mencapai tempat itu dalam sekejap. Gempa bumi terjadi setelah serangan tersebut, dan area gelap tiba-tiba muncul di tempat pendaratan. Gelombang materi gelap yang ganas juga menyebar dari sana dan mengancam akan meluas ke seluruh wilayah. Baik Noah maupun Snorre tetap terdiam di depan kekuatan penghancur itu, tapi mereka tidak ragu-ragu untuk menembak ke arah Gua Vergi. Mereka harus meninggalkan wilayah tersebut untuk menghindari serangan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1508 berbeda. Saya kira kami hanya bisa menguji kekuatan Anda yang sebenarnya dalam pertempuran, kata Noah melalui hubungan mentalnya. Mendengkur mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari tengah wilayah. Noah dan Vergi berada dalam situasi yang sama. Mereka sedang memeriksa kerusakan yang disebabkan oleh bulu hitam itu. Wilayah ini memiliki sungai kecil berwarna biru dan hutan semak di tengahnya. Sebuah gunung juga berdiri di dekat daerah itu. Tetap saja, tidak ada yang tersisa setelah bulu itu mendarat di tanah. Gelombang materi gelap yang ganas telah menyebar ke sebagian besar daratan itu, namun efek destruktifnya telah hilang setelah terbang kurang dari 1 menit. Ia telah menghancurkan 1/4 wilayah sebelum kehilangan kekuatannya. Apakah aku perlu membangun guaku lebih jauh lagi? Vergi bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari kawah. Seharusnya tidak terlalu buruk dengan yang lain, jawab Noah. Saya yakin Anda berharap sebaliknya, tambah Vergi. Tentu saja, kata Nuh. Makhluk peringkat 8 dapat mempengaruhi seluruh wilayah dengan serangan mereka. Saya perlahan-lahan mendekati level itu. Saya bisa melihatnya, jawab Vergi. Tingkat kultivasi Anda masih jauh dari peringkat itu, tetapi Anda memiliki banyak kekuatan yang tidak masuk akal di pihak Anda. Anda mungkin dapat mencapai tingkat itu jika Anda mengumpulkan cukup banyak makhluk yang melanggar keadilan langit dan bumi. Nuh mengangguk. Itulah rencananya. Mengisi kesenjangan antara barisan dengan pusat kekuasaannya adalah hal yang mustahil. Dia harus bergantung pada teman-temannya, lubang hitam, dan kelebihan bawaannya untuk mencapai kecakapan bertarung pada level itu. Kapan kamu akan memulai eksperimen berikutnya? Vergi bertanya. Segera, jawab Nuh. Saya tidak bisa menahan diri setelah melihat ini. Saya akan membangun gua saya lebih jauh, kata Vergi sebelum terbang menuju wilayah berikutnya. Noah tidak repot-repot mengikutinya dengan tatapannya. Kekuatan mendengkur saat ini telah membuktikan bahwa kristal merah dapat membawa teman-temannya ke level yang baru. Dia tidak bisa berhenti memikirkan eksperimennya sekarang karena dia tahu betapa kuatnya makhluk-makhluk itu. Mendengkur dengan cepat menggali gua lain, dan Nuh meluangkan waktu untuk menganalisis ular itu. Makhluk itu telah berubah. Itu telah menjadi makhluk yang berdiri di antara sahabat darah dan binatang buas yang terhubung dengan keberadaannya sekarang. Kekuatannya masih bergantung pada tingkat budidaya Nuh, tetapi ia sudah mulai menyerap energi dengan sendirinya. Tampaknya mendengkur sekarang dapat meningkat meskipun kekuatan Nuh tidak bertambah. Lebih banyak mulut yang harus diberi makan, pikir Noah sebelum melanjutkan ke proyek berikutnya. Bentuk iblis tidak mau keluar dari dadanya, dan Noah belum merasa nyaman untuk mengembangkannya. Tumbuhan itu kuat, tetapi memberi makan energi Nuh. Perbaikannya mungkin melumpuhkannya. Pilihan kedua untuk fusi dengan kristal merah adalah malam.
Pterodaktil juga telah menyatakan kesediaannya untuk menjalani prosedur ini setelah melihat peningkatan kondisi mendengkur. Noah bahkan tidak perlu mengambil keputusan saat itu. Mengadaptasi kristal merah ke malam ternyata rumit. Mendengkur hanya memiliki energi yang berasal dari Nuh, tetapi pterodaktil adalah jenis binatang yang berbeda. Noah telah membuat tubuh Knight saat ini, tetapi dia telah menambahkan material yang tidak dapat dia tiru dengan materi gelapnya. Logam kerajaan adalah mineral ajaib yang tidak dapat dihasilkan oleh dunia gelapnya. Tetap saja, Noah bisa menciptakan sesuatu yang mirip dengan royal metal, dan dia tidak melupakan kekuatannya. Butuh waktu lebih lama baginya untuk mengubah kristal tersebut, namun ia akhirnya berhasil menciptakan sesuatu yang memenuhi harapannya. Jangan ragu-ragu, kata Knight melalui koneksi mental setelah Noah mulai menciptakan makna untuk metode elemental forging. Kau tahu harga diriku, dan aku tahu pedangmu. Saya tidak akan menyesal meskipun prosedurnya gagal. Aku hampir merindukan pterodaktil suka memerintah yang kutemui di ngarai gelap, jawab Noah. Aku hanyalah seekor binatang yang takut pada sinar matahari, kata Knight sambil mengangkat kepalanya yang aneh ke langit. Anda telah menunjukkan kepada saya cara yang lebih baik. Anda telah memberi saya kekuatan untuk melawan cahaya. Saya hanya meminta Anda memberi saya lebih banyak dari itu. Noah tidak membiarkan Knight menunggu terlalu lama. Kekuatan makhluk itu merupakan campuran dari kemampuan beradaptasi, kecepatan, dan ketajaman, jadi Nuh menggunakan makna yang dapat memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Dia memasukkan kristal merah dengan kehancuran murni sebelum memaksanya mencapai tingkat atas. Malam adalah pembawa sempurna dari kepribadian Nuh. Seluruh keberadaannya bergantung pada pelanggaran hukum. Malam mengalami rasa sakit yang sama seperti mendengkur saat Nuh menyatukan kristal merah dengan kain anehnya. Garis hitamnya menipis dan tubuhnya membesar, mengancam stabilitas strukturnya secara keseluruhan. Noah takut pterodaktil akan hancur, tapi Knight tampil lebih baik daripada Snorre. Makhluk itu tetap berhati-hati selama prosedur berlangsung dan menggunakan kemampuan bawaannya untuk mempercepat penyerapan kristal. Ia bahkan membuang beberapa pecahan merah yang tidak dapat diterima oleh tubuhnya. Malam tidak banyak berubah setelah proses berakhir. Tubuhnya telah menolak sebagian dari kristal merah, tetapi evolusinya berhasil. Tetap saja, Noah tidak dapat memahami betapa kuatnya hal itu dari penampilannya. Bagaimana kalau kami mengujimu? Nuh bertanya. Aku akan menghancurkan lebih dari sekedar ular. Knight menjawab sebelum menembak ke arah tengah wilayah. Noah terbang di langit untuk memeriksa pemandangan dan menggunakan koneksi mental untuk melacak pergerakan Knight. Pterodaktil telah menyatu dengan dunia. Mata dan energi mentalnya tidak berguna dalam tugas itu. Sosok pterodaktil yang panjang akhirnya muncul kembali di langit dan mencapai Nuh. Tanah tetap sama selama kurang dari 1 detik sebelum luka besar terbuka. Celah itu menutupi sepertiga wilayah itu, dan Knight mengeluarkan dengusan bahagia sebelum terbang kembali ke ruang terpisah. Makhluk itu merasa puas karena serangannya telah melampaui demonstrasi mendengkur. Kalau begitu, ada kemajuan umum, pikir Noah sambil menganalisis celah itu. Malam sudah menjadi ekspresi terbaik dari dirinya sendiri. Saya memastikannya. Tidak mengherankan bagi saya bahwa kristal merah tidak dapat memberikan apapun lagi. Noah menutup matanya pada saat itu. Dia memiliki satu teman terakhir yang berevolusi. Sudah waktunya untuk melihat apakah pedang iblisnya dapat bertahan dalam prosedur tersebut. Pedang iblis keluar dari ruang terpisah dengan sendirinya, tapi pedang itu tetap diam. Ia bisa merasakan keraguan-raguan Nuh, namun ia siap mengeluh jika ia tidak ingin melakukan pendekatan itu lagi. Bilahnya menginginkan lebih banyak kekuatan. Itu adalah ekspresi keberadaan Nuh, sehingga mencerminkan keinginannya untuk berkembang. Bahkan Nuh pun tidak dapat menghentikannya pada saat itu. Noah tahu apa yang dipikirkan pedang iblis. Dia bisa merasakan hasrat merembes keluar dari kainnya. Itu adalah keinginan dewasa yang tidak ada hubungannya dengan ekspresi kekanak-kanakan di masa lalu. Kamu benar-benar telah berkembang, kata Noah melalui koneksi mentalnya. Pedang iblis tetap diam, tapi bentuknya membeku ketika melihat Nuh mengeluarkan seluruh sosok halusnya dari lingkungan mentalnya. Prosedurnya denganmu akan sedikit berbeda, Noah menjelaskan. Yang lain hanya memerlukan makna, tetapi Anda mencerminkan hukum saya. Hanya seluruh keberadaanku yang bisa mengungkapkan siapa dirimu. Knight and Snorre muncul di tempat terbuka saat dunia gelap terbuka. Nuh hampir kehilangan keinginan untuk hidup, tetapi proses itu perlu. Genggamannya erat-erat pada sosok halusnya, menghancurkannya menjadi debu gelap yang melayang melalui gelombang materi gelap. Kelahiran pedang iblis bab 1509 bola. Rune pemakan kemauan adalah satu-satunya metode yang mampu menekan ambisi Nuh. Mereka bisa menghancurkan emosinya dan mengubahnya menjadi mayat yang bernapas. Prosedur ini berbahaya bagi Nuh. Dia bukan lagi seorang kultivator yang heroik. Ambisinya adalah keberadaannya, jadi jika hal itu terkuras habis, maka hal itu bisa menyebabkan kematiannya. Namun, lubang hitam berhasil mencegah dampak buruk apapun.
Organ tersebut memaksa pusat kekuasaan Nuh tetap berfungsi bahkan ketika hukumnya kehilangan kekuatan. Itu membuatnya tetap hidup sampai ambisinya kembali. Nuh tidak dapat mengubah kristal merah saat dia dalam kondisi itu. Satu-satunya pilihannya adalah mengumpulkan bubuk gelap yang dihasilkan dengan menghancurkan sosok halusnya di dunia gelap. Begitu dia merasa cukup dengan zat itu, dia bisa mendekati prosedur tahap kedua. Pedang iblis dan rekan lainnya melindungi Nuh selama proses tersebut, tetapi tidak ada makhluk yang berani mendekati guanya. Dunia gelap adalah perisai alami terhadap ancaman eksternal, dan sebagian besar fauna di wilayah tersebut telah melarikan diri setelah unjuk kekuatan sebelumnya. Hanya satu kelompok yang tersisa di sisi lain wilayah tersebut. Pemimpinnya adalah makhluk peringkat 8, namun kekuatannya di bawah rata-rata. Ia terlalu takut akan kebodohan untuk mencapai posisi Nuh. Ini akhirnya berakhir, pikir Noah setelah ambisinya menghidupkan kembali keberadaannya dan memungkinkannya untuk fokus pada prosedurnya. Dunia gelap secara mandiri mengumpulkan bubuk gelap yang tersebar di dalamnya. Nuh hanya perlu memaksa kristal merah untuk tumbuh dan menggabungkan zat tersebut dengan mineral hingga mendekati fusi. Fase itu tidak memakan banyak waktu baginya. Nuh dapat mempercepat efek pengaruhnya setelah memperoleh pengalaman dalam prosedur sebelumnya. Pelatihan itu juga membantu potensinya karena ia meningkat dalam menggunakan ambisinya. Siap, Noah bertanya sambil mengangkat kristal yang sekarang gelap itu menuju pedang iblis yang mengambang. Bilahnya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia menusuk tanah dan menunggu Nuh memulai prosedurnya. Ia bahkan siap menghadapi rasa sakit yang biasanya menyertai eksperimen itu. Nuh memaksa kristal itu meleleh dengan memasukkannya ke dalam makna yang membawa ambisinya dan menyatukannya dengan pedang. Garis merah segera muncul di senjatanya, dan gelombang rasa sakit mencapai pikiran Nuh karena hubungannya dengan pedang iblis. Bahan bilahnya berubah. Pedang iblis sudah memiliki energi primer, kegelapan, energi mental, dan materi gelap, jadi tubuhnya membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima material asing tersebut. Bilahnya perlahan meleleh dan membentuk kolam yang melayang di antara dunia gelap. Noah tidak bisa merasakan senjatanya lagi pada saat itu, tapi suara gemuruh segera bergema di dalam pikirannya. Koneksi dengan pedang semakin kuat saat ujung tajam keluar dari kolam. Sebuah tepi panjang menyusul, memperlihatkan sebuah bola di antara bilah dan gagangnya. Pedang iblis telah mendapatkan kembali wujud aslinya, namun bentuknya telah mengalami beberapa perubahan. Bilahnya memiliki dua sisi yang tajam dan tidak memiliki pelindung, namun garis merah kini melintasi strukturnya, dan sebuah bola hitam berputar tepat di atas gagangnya. Bola itu menyerupai penjaga yang aneh, tapi itu bukanlah tujuannya. Nuh menyadari sesuatu yang spektakuler ketika dia memeriksanya. Materi gelap padat berputar di dalam struktur itu. Apakah ia mendapatkan lubang hitam? Noah berpikir saat kesadarannya berkembang untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang pedang iblis. Nuh tidak bisa tidak mengenali kemiripan bola dengan dunia gelap. Kekuatannya lebih kecil, dan dindingnya tidak sekuat organnya, tapi dia tidak bisa menyangkal keasliannya. Pedang iblis telah mendapatkan fitur Nuh yang paling luar biasa. Sekarang ia memiliki lubang hitam sebagai pusat kekuasaan. Organ itu tidak bisa menyatu dengan kainnya, sehingga berbentuk bola berputar yang terukir di dalam strukturnya. Bilahnya mengeluarkan suara gemuruh, dan materi gelap keluar dari bolanya. Energi yang lebih tinggi menutupi pedang dan mengubah sosoknya, memberinya bentuk naga tinggi yang familiar. Nuh telah berubah menjadi naga itu ketika bibrida sempurna terakhir dari dunia lain memicu kesengsaraan sedunia. Dia akan mempertahankan bentuk itu jika bukan karena penciptaan pedang iblis. Aku merasa utuh, ayah, pedang iblis berkata sambil mengaum bercampur dengan suara manusianya. Kalau begitu, mari kita uji kekuatanmu, kata Noah, memperlihatkan senyuman sambil mengulurkan tangannya ke depan. Bentuk drakonik itu lenyap menjadi awan materi gelap yang mengalir kembali ke dalam bola pedang iblis. Bilahnya kemudian terbang dalam genggaman Nuh dan menyampaikan apa yang telah dipelajarinya tentang status barunya. Aku sudah mempunyai bentuk yang tetap sekarang, kata pedang iblis. Saya tidak bisa menyusut atau meregang lagi, tapi saya bisa menggunakan materi gelap untuk bertransformasi. Nuh mengangguk. Dia tidak peduli pedang iblis telah menukar keuletannya dengan lubang hitam. Organ itu bisa memberikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh wilayah manusia akan membunuh untuk mendapatkan pusat kekuasaan itu. Noah terbang tinggi di langit dan mengangkat pedang iblis di atas kepalanya. Bola tersebut mulai berputar lebih cepat sambil melepaskan materi gelap. Gumpalan energi yang lebih tinggi keluar dari bilahnya dan menciptakan garis hitam tinggi di tengah warna putih itu. Kekuatan mengalir di dalam lengan Noah. Dia bisa merasakan keberadaannya selaras dengan pedang iblis dan memaksanya untuk mengekspresikan lebih banyak kekuatan. Peristiwa ini mengingatkannya akan dampak ambisinya, namun tampaknya kurang kuat. Lengan Nuh turun, dan materi gelap yang terkumpul di langit melesat ke depan. Tebasan padat terbang bersamaan dengan energi yang lebih tinggi dan memancarkan ketajaman yang kuat saat jatuh ke tanah. Tidak ada gempa bumi setelah dampaknya.
Serangan itu menembus tanah dan terus menggali ke arah bagian-bagiannya, hampir tidak menemui hambatan dalam prosesnya. Tebasannya sangat tajam sehingga dunia hampir tidak menyadarinya. Tebasannya mencakup area yang sama dengan serangan Knight, tapi mencapai tempat yang jauh lebih dalam. Kemampuan menusuknya luar biasa, dan kekuatan keseluruhannya melampaui apa yang bisa dicapai pterodaktil. Kekuatan superior itu tidak hanya datang dari pedang iblis. Bilahnya sekarang bisa memaksa Nuh untuk mengeluarkan lebih banyak kekuatan selama serangannya. Ini bisa meniru versi yang lebih lemah dari dampak ambisinya. Berapa banyak bentuk yang bisa kamu ambil? Noah bertanya melalui hubungan mental. Aku seharusnya tidak mempunyai batasan apapun dalam bidang itu, pedang iblis menjawab, tapi aku lebih suka bentuk naga. Noah mengangguk sebelum menyimpan pedang iblis. Rasa puas dan lega memenuhi pikirannya saat dia menatap kerusakan yang disebabkan oleh teman-temannya yang telah membaik. Teman-temannya telah berevolusi. Nuh juga telah menyelesaikan proyek yang ada di pikirannya sejak penjelajahannya di lubang evolusi. Dia akhirnya bisa fokus pada peningkatan tingkat dan teknik budidayanya selama perjalanan melalui wilayah binatang ajaib. Prioritasku adalah mendapatkan kekuatan bertarung peringkat 8, pikir Noah sambil menyilangkan kaki sambil melayang di langit. Aku seharusnya sudah dekat setelah eksperimen ini, tapi aku tidak akan yakin kecuali aku menguji kekuatan penuh dari rekan-rekanku. Nuh membutuhkan pertempuran, dan dia tahu tempat yang sering terjadi perkelahian. Pohon yang tinggi sesekali akan melahirkan buah-buahan yang berharga. Pabrik itu menandai tempat yang tepat untuk menguji kekuatannya. Kelahiran pedang iblis bab 1510 pelatihan. Noah mengatur metode pelatihannya sebelum memulai rencana barunya. Tubuh dan dantiannya tidak membutuhkan sesuatu yang baru, tetapi pikirannya dapat menahan tekanan yang lebih besar. Langit putih menguatkan pikiran Noah dan perlahan meningkatkan kekuatannya, jadi dia tidak ragu untuk menambahkan lebih banyak materi gelap ke rune bolanya. Tetap saja, dia tidak merasa puas dengan tekanan itu, jadi dia membiarkan tikus tanah tingkat atas bergabung dalam pelatihannya. Makhluk itu sebenarnya tidak berguna sebagai pendamping darah, tapi Nuh tetap melakukan mantra prasasti tubuh. Dia tidak punya pilihan yang lebih baik, jadi dia akan menggunakan tahi lalat itu sebagai bagian dari pelatihannya sampai pengganti yang cocok muncul. Membunuh tahi lalat itu ternyata rumit, namun Noah akhirnya berhasil memaksanya hingga menumpahkan darah. Dia menghancurkan makhluk itu hingga tempat berkembang biaknya tidak bisa berfungsi lagi. Binatang itu memperoleh daging dan darah yang layak yang bisa dia gunakan dalam mantra pada saat itu. Apa yang perlu aku lakukan denganmu, pikir Noah sambil mengamati tanaman yang tumbuh di dalam dadanya. Nuh memiliki hubungan mental yang sama dengan bentuk iblis, tetapi tidak pernah berbicara. Suaranya bahkan tidak membawa arti apapun. Tanaman itu adalah perwujudan kehancuran, dan hanya peduli menyerap energi untuk tumbuh. Mengontrolnya bukanlah masalah bagi Nuh, terutama setelah perbaikan dari teman-temannya. Mendengkur bisa dengan mudah mengendalikannya, tapi itulah yang terbaik yang bisa dia lakukan saat ini. Pedang terkutuk adalah aset lain yang memerlukan perhatian. Bilahnya memakan haus darah, dan mengalahkan musuh yang kuat dengannya adalah metode tercepat untuk memperbaikinya. Bilahnya masih agak jauh dari peringkat ke-8, jadi belum bisa menghasilkan serangan pada level itu. Meski begitu, Noah berencana untuk menggunakan senjata itu lebih sering untuk memaksanya tumbuh. Noah menguji beberapa hal dan berlatih beberapa saat sebelum memutuskan untuk keluar dari gua. Setelah memanggil Fergie, keduanya terbang menuju pohon tinggi dan membuat tempat tinggal di dekat pangkalnya untuk menunggu kemunculan buah berikutnya. Sulit untuk menyerah pada sumber daya yang begitu berharga. Baik Noah maupun Fergie sudah mendapatkan manfaat dari buah tersebut, jadi mereka tahu bahwa wilayah binatang ajaib jarang bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik kepada mereka. Sumber daya terbaik ada di tangan paket yang menampilkan beberapa spesimen peringkat 8. Beberapa di antaranya bahkan memiliki makhluk di tingkat menengah dan atas. Nuh bahkan belum mempertimbangkan untuk menghadapi keberadaan pada tingkat itu. Monyet dan serigala peringkat 8 adalah boneka pelatihan yang sempurna. Mereka dapat mengizinkan Nuh untuk menguji dan meningkatkan kecakapan bertarungnya. Periode antara kemunculan tiap buah juga memberinya waktu untuk berlatih, jadi dia tidak punya alasan untuk meninggalkan area tersebut. Nuh bahkan percaya bahwa kaum bodoh pada akhirnya akan meninggalkan wilayah mereka dan memilih untuk bermigrasi. Makhluk-makhluk itu akan membutuhkan Nuh pada saat itu karena dia dapat bertindak sebagai jembatan antara kelompok mereka dan legiun. Tidak mungkin untuk memprediksi kapan pohon tinggi itu akan menghasilkan buah lagi. Tetapi Nuh menduga tidak akan butuh waktu lama karena dia sudah 2 kali melihat gerombolan orang berkelahi di bawah tanaman itu. Pertempuran sedang berlangsung di bawah ketiganya ketika si kebodohan menyerangnya. Buah kedua terjadi segera setelahnya. Noah menduga pohon itu akan segera memicu perkelahian lagi, jadi dia tetap menjaga indranya untuk menangkap aroma aneh itu. Tebakannya ternyata benar. Noah dan Fergie hanya perlu menunggu beberapa tahun untuk melihat pohon itu kembali melahirkan buah dan menarik semua binatang ajaib di daerah tersebut.
Sudah waktunya, kata Noah melalui kesadarannya, membangunkan Fergie di gua terdekat. Fergie dengan cepat terbang keluar dari guanya dan bertemu dengan Noah di udara. Keduanya bergerak menuju pohon, di mana mereka melihat dua kelompok familiar sudah mulai berkelahi. Ambil buahnya lagi, perintah Noah. Saya akan menangani kedua pemimpin itu. Fergie bahkan tidak berusaha membantah. Mengubah pikiran Noah adalah hal yang mustahil, bahkan jika rencananya membuat Fergie mengurus dua kelompok penuh yang menampilkan banyak makhluk di tingkat atas. Aku hanyalah eksistensi panggung cair, bisik Fergie sebelum mengangkat lengannya. Nyala api kecil keluar dari telapak tangannya dan meluas hingga berbentuk matahari yang mengamuk yang memenuhi area itu dengan cahaya merah. Beberapa binatang ajaib di tanah memperhatikannya, tapi mereka terus bertarung, mengabaikan energi yang terkumpul di langit. Noah melirik mantra Fergie sebelum mengeluarkan raungan yang membawa harga dirinya. Kedua kelompok tiba-tiba berhenti berkelahi, tetapi kedua pemimpin segera melancarkan teriakan yang memaksa mereka melanjutkan pertempuran. Kedua pemimpin itu kemudian memusatkan perhatian pada Nuh. Harga dirinya telah menarik perhatian mereka, dan mereka masih mengingatnya dari pertarungan sebelumnya. Namun, mereka merasa dia tidak layak untuk bergabung dalam pertarungan mereka. Noah dapat memahami pikiran mereka bahkan tanpa perlu memeriksa ekspresi wajah mereka. Dia juga tidak percaya berada di level mereka, tapi dia tidak berada di sana untuk menang. Mendengkur, malam, dan pedang iblis keluar dari ruang terpisah, dan sebuah akar menembus telapak tangan kanannya hingga tumbuh di dunia luar. Nuh mencabut akarnya dan melemparkannya ke arah kedua pemimpin itu, yang kembali menyuarakan seruan kesal. Kamu masih tidak mau mendatangiku, pikir Noah sebelum menghunus pedang putih itu dan menutupinya dengan sifat korosif yang dikeluarkan oleh bentuk iblis. Nuh kemudian menukik ke arah kedua pemimpin itu dan mengangkat pedangnya ke atas kepalanya. Jejak materi gelap keluar dari pedang iblis, dan energi yang lebih tinggi mengikuti serangan tersebut setelah Nuh melakukan tebasan. Tebasan berbentuk salib jatuh ke tanah. Itu tidak terlihat lagi. Lingkaran gelap kini menutupi serangan itu, namun sifat-sifatnya tetap sama. Singularitas menimpa kedua pemimpin tersebut, yang tidak berani mengelak karena lawannya bisa memanfaatkan peluang itu. Tebasan Noah menghantam tubuh mereka namun tidak berhasil menembus kulit keras mereka. Namun, serangan tersebut menghancurkan bulu mereka dan meninggalkan bekas yang terlihat di tubuh mereka. Nuh tidak berhasil menimbulkan kerusakan nyata, tetapi hasil itu saja menunjukkan kemajuannya. Noah telah menyerang makhluk peringkat 8 dengan pedang terkutuknya selama pertarungan sebelumnya, tapi dia tidak berhasil berbuat banyak saat itu. Sebaliknya, dia mendapatkan efek yang lebih baik tanpa bergantung pada senjata merepotkan itu sekarang. Fondasiku perlahan mencapai levelnya, pikir Noah saat kegembiraan memenuhi pikirannya. Kedua pemimpin itu tidak bisa mengabaikan Noah lagi, tapi mereka juga tidak bisa menghubunginya. Hanya monyet yang memiliki serangan jarak jauh, dan makhluk itu tidak akan pernah memperlihatkan punggungnya kepada lawan utamanya. Bekerja sama tidak mungkin dilakukan dalam situasi seperti itu. Nuh mengeksploitasi keraguan itu dengan meluncurkan tebasan berbentuk salib lainnya. Dia menahan serangan terkuatnya karena takut merusak pohon itu, tapi dia sudah menjalankan rencana yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nuh mengeluarkan suara gemuruh saat zat tidak stabil mengalir melalui pembuluh darah hitamnya. Binatang ajaib di tanah berhenti bertarung lagi, tapi pemimpin mereka tidak memberi mereka perintah baru karena mereka sibuk mengikuti sosok manusia di langit dengan mata mereka. Fergie melemparkan mataharinya ke tanah pada saat gangguan itu. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya mati akibat benturan tersebut, dan mantranya terus melayang di atas permukaan untuk meluncurkan bola api ke arah makhluk apapun yang berani bergerak. Nuh mendarat di tengah-tengah api. Serigala dan monyet segera melesat ke arahnya, namun tiba-tiba sebuah tanda muncul di dahi mereka. Night segera muncul kembali di samping Noah dan membantunya membalas tatapan marah lawan-lawannya.